apa aja yang akan kita bahas kali ini? Pastinya ini tuh bermanfaat sekali ya dan memberikan wawasan atau tambahan pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan dalam pemberantasan penyakit menular. Kira-kira apa aja ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pemberantasan penyakit menular tersebut? Ya. Yang pertama yaitu kegiatan yang ditujukan untuk pencegahan. Di sini yang pertama atau A yaitu upaya menentukan kasus atau case finding. Dalam artian di sini menemukan kasusnya yaitu baik secara aktif maupun pasif. Yang B yaitu melaksanakan imunisasi ya untuk penyakit-penyakit menular tertentu. Yang C upaya pemberantasan vektor. Vektor contohnya di sini termasuk tikus. Yang D, upaya perbaikan kesehatan lingkungan, misalnya pembuangan feses, sampah, dan limbah, serta penyediaan air bersih. Yang E, yaitu pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu kegiatan yang ditujukan untuk penderita atau case holding. Yang A yaitu isolasi penderita, misalnya penderita diangkut dan dirawat di tempat perawatan khusus di puskesmas atau rumah sakit. Yang B, upaya pengobatan penderita sejak dini. Yang C, desinfeksi atau pemusnahan produk-produk dan barang yang dapat menjadi sumber penularan penyakit. Yang D, mengambil dan mengirim bahan atau sampel untuk diperiksa di laboratorium. Yang E, penanganan khusus terhadap jenazah akibat wabah, misalnya seperti perawatan, pengangkutan, dan pemakamannya. Yang F, di sini kita melaksanakan penyelidikan epidemiologis atau asal atau sumber infeksi, cara dan luasnya penularan, dan sebagainya. G yaitu upaya surveillance epidemiologi, yaitu pengamatan secara teratur dan terus-menerus terhadap semua aspek penyakit tertentu, baik keadaan maupun penyebarannya dalam masyarakat tertentu. Dengan tujuan untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan. H yaitu upaya karantina jika kasusnya termasuk penyakit karantina. Yang ketiga, kegiatan pencatatan dan pelaporan. A yaitu mencatat semua penyakit menular yang terjadi. Yang B menyusun dan mengirimkan laporan kepada instansi atasannya. Laporan berbentuk laporan berkala mingguan, laporan berkala bulanan, laporan khusus apabila ada KLB, laporan khusus apabila ada kematian akibat penyakit wabah. Yang C menyajikan hasil kerja yang telah dicapai dalam bentuk grafik untuk memudahkan pemantauan. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa.
dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan terapkan 5M dimanapun kalian berada. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.